Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Saudi, mahasiswa PGSC Universitas Paramadina. Berikut saya akan memaparkan terkait tugas teori dan praktek komunikasi. Ada dua pembahasan, yaitu kampanye vaksin dan identitas diri di media sosial. Satu pembahasan pertama yaitu kampanye vaksin COVID-19 yang pernah terjadi di Indonesia. Prolognya, bahwa COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada tanggal 1 Desember 2019. Pandemi merupakan epidemi penyakit yang menyebar lintas benua dan global. Pandemi ditetapkan dengan 3 kondisi: munculnya penyakit baru pada orang-orang yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut, menginfeksi manusia, dan penyakit berbahaya yang menyebabkan kematian. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada 30 Januari 2020. Analisisnya adalah pemerintah tetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional pada 28 Januari 2020. Pemerintah membentuk Satgas Penanganan COVID-19 berdasarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Pemerintah memulai program vaksinasi pada tanggal 13 Januari 2021 untuk menurunkan angka positif COVID-19 dan meningkatkan imun masyarakat. Satgas COVID-19 melakukan kampanye vaksinasi COVID-19 berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan stakeholder, melibatkan tokoh masyarakat penting, komunitas, dan organisasi keagamaan, bekerja sama dengan media massa, baik cetak, online, televisi, swasta maupun nasional, dan mengoptimalkan media komunikasi publik milik pemerintah. Analisis berikutnya berdasarkan teori perilaku yang direncanakan atau theory of planned behavior. Kesuksesan atau kegagalan kampanye vaksin COVID-19 dapat dianalisis dengan 3 aspek, yaitu attitude, sikap yang positif masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi. Kedua, normative belief, keyakinan positif masyarakat tentang apa yang diharapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah terhadap vaksinasi. Ketiga, perceived behavior control, persepsi masyarakat tentang seberapa mudah atau sulitnya bagi mereka untuk mengikuti program vaksinasi. Berdasarkan analisis perilaku yang direncanakan, kampanye vaksin COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini terlihat dari meningkatnya cakupan vaksinasi di Indonesia dalam periode tahun 2021 sampai 2023. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19, cakupan vaksinasi COVID-19 tercatat pada bulan Oktober 2021. Vaksin dosis 1 mencapai 52%, vaksin dosis 2 mencapai 32% lebih, dan vaksin dosis 3 sebanyak 0,74%. Selama 2 tahun berjalan pada bulan Oktober 2023, vaksin dosis 1 meningkat menjadi 86,8% dan dosis 2 menjadi 74% lebih, serta vaksin dosis 3 mencapai 38,17%. Analisis berikutnya, kasus aktif COVID-19 mengalami penurunan secara signifikan. Kasus positif harian dari bulan Januari hingga bulan Juni 2023 hanya sebesar 533 kasus positif, atau turun lebih dari 97% dari rata-rata saat puncak kedua. Hasil penelitian Sero Survey
antibodi SARS-CoV-2 di Januari 2023 menunjukkan penduduk memiliki kadar imunitas COVID-19 masih tinggi, yaitu 99%. Presiden memutuskan status pandemi COVID-19 menjadi endemi di Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023. Sikap terhadap vaksin atau attitude merupakan faktor penting dalam mempengaruhi niat dan perilaku masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19. Sikap positif dapat meningkatkan niat seseorang untuk menerima vaksin COVID. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu informasi yang akurat, kepercayaan terhadap efektivitas vaksin, dan pemahaman tentang manfaat vaksin. Berikutnya normatif belief, yaitu keyakinan normatif mengacu pada pengaruh sosial dan lingkungan sekitar seseorang. Keyakinan normatif dapat berasal dari keluarga, teman, tenaga medis, atau tokoh masyarakat. Masyarakat cenderung mengikuti norma sosial dalam mengambil keputusan terkait vaksinasi. Berikutnya, perceived behavior control, itu kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu persepsi kemampuan seseorang mengendalikan perilaku pada kampanye vaksinasi COVID-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu aksesibilitas vaksinasi, ketersediaan informasi vaksin, dan faktor-faktor praktis lainnya. Memperkuat kontrol perilaku yang dirasakan dapat meningkatkan niat dan tindakan masyarakat dalam menerima vaksin. Berikut adalah saran untuk meningkatkan efektivitas kampanye vaksin di Indonesia. 1. Meningkatkan edukasi penting vaksinasi kepada masyarakat. Testimoni dari orang-orang yang telah divaksinasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah. Berbicara kepada orang-orang penting tentang pentingnya vaksinasi. Vaksinasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang jelas tentang jadwal dan lokasi vaksinasi. Kampanye yang menyenangkan dan menarik bagi masyarakat. Dengan menerapkan hal-hal di atas, diharapkan kampanye vaksin di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan cakupan vaksinasi di Indonesia. Kesimpulannya, kampanye vaksin COVID-19 sangat penting dalam memastikan keberhasilan program vaksinasi. Dengan menerapkan teori perilaku terencana atau theory of planned behavior, kita dapat memahami dan mempengaruhi sikap, keyakinan normatif, dan kontrol perilaku yang dirasakan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19. Dengan strategi yang tepat, kita dapat meningkatkan niat dan tindakan masyarakat dalam menerima vaksin serta mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19. Pembahasan berikutnya adalah pembentukan identitas atau konsep diri di media Indonesia dengan analisis menggunakan teori interaksi simbolik. Definisi interaksi simbolik. George Herbert Mead, seorang profesor filsafat pada tahun 1920-an, menulis buku Mind, Self, and Society, menjelaskan bahwa bahasa sangat penting untuk mengembangkan tiga karakteristik penting manusia tadi, mind, self, and society. Interaksi simbolik bukan hanya berbicara, melibatkan bahasa dan gerak tubuh. Muridnya Herbert Blumer menciptakan istilah interaksionisme simbolik dengan tiga prinsip, yaitu makna, bahasa, dan pemikiran manusia. Ada beberapa teori dari interaksi simbolik. 1. Teori Looking Glass Self menjelaskan manusia membentuk konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Konsep ini terbentuk bagaimana orang lain memandang kita. Di media sosial, orang dapat menampilkan diri dengan tulisan, gambar, maupun video. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap diri kita. Misalnya, seseorang mengunggah foto, video, liburan mewah
Di media sosial, orang lain melihatnya cenderung dianggap sebagai orang kaya dan sukses atau berkecukupan. Orang tersebut merasa lebih percaya diri dan bahagia. Teori berikutnya, generalize others adalah orang-orang yang tidak kita kenal tapi mereka sebagai bagian dari masyarakat. Di media sosial berinteraksi dengan berbagai orang dan latar belakang. Kita akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Misalkan seseorang penggemar K-pop akan cenderung menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di grup tersebut. Seperti mereka lebih sering menggunakan bahasa Korea dan menggunakan budaya K-pop. Teori berikutnya adalah significant others, adalah orang-orang yang sangat penting dalam hidup kita, seperti keluarga, teman dekat, dan guru. Di media sosial, kita dapat berinteraksi dengan significant others. Hal ini dapat mempengaruhi konsep diri kita karena kita ingin mendapatkan pengakuan dari dukungan dari mereka. Misalkan seseorang mengunggah foto-foto bersama keluarga di media sosial. Hal ini karena mereka mendapatkan pengakuan dan dukungan dari keluarga mereka sendiri. Teori berikutnya adalah self-fulfilling prophecy, adalah fenomena di mana harapan atau prediksi seseorang dapat menjadi kenyataan. Di media sosial kita dapat membentuk ekspektasi tertentu terhadap diri kita sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku kita sehingga ekspektasi tersebut menjadi kenyataan. Misalkan seseorang berharap menjadi orang yang sukses, akan mendorong bekerja lebih keras lagi untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk menjadi sukses. Teori berikutnya adalah Pygmalion Effect, adalah fenomena di mana orang-orang memiliki potensi yang besar cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Di media sosial kita dapat memberikan ekspektasi positif pada orang lain yang dapat mempengaruhi perilaku mereka sehingga mereka menunjukkan kinerja yang lebih baik. Misalkan, seorang yang sering dipuji karena kecerdasannya di media sosial akan cenderung lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Hal ini dapat meningkatkan nilai akademis mereka. Peran simbol dalam pembentukan identitas. Simbol adalah segala sesuatu yang memiliki makna tinggi manusia. Makna bagi manusia, simbol dapat berupa bahasa, gambar, video, dan sebagainya. Simbol memainkan peran penting pembentukan identitas seseorang. Simbol dapat digunakan mengekspresikan diri, membangun hubungan, dan membentuk identitas sosial. Simbol digunakan untuk berbagai tujuan di media sosial. 1. Ekspresi diri. Orang-orang yang menggunakan media sosial mengekspresikan diri mereka melalui berbagai simbol seperti foto, video, dan tulisan. 2. Pembentukan hubungan. Orang-orang menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan orang lain melalui berbagai simbol seperti interaksi di kolom komentar dan pesan singkat, pesan pribadi. Yang ketiga, pembentukan identitas diri. Orang-orang yang menggunakan media sosial untuk membentuk identitas sosial mereka melalui berbagai simbol seperti tagar, emoticon, dan avatar. Kesimpulannya, teori interaksi simbolik dapat digunakan untuk menjelaskan proses pembentukan identitas atau konsep diri di media sosial. Konsep-konsep kunci seperti looking glass self, generalized others, significant others, self-fulfilling prophecy, dan Pygmalion Effect dapat menjelaskan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi pembentukan identitas atau konsep diri seseorang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.